Makasih Mbak. Ibunya ada? Ibu ini ya? Iya. Dari mana Mbak? Dari TVRI. Bentar ya Mbak ya. Oke, boleh langsung ke atas ya Mbak ya? Baik, terima kasih ya. Sama-sama, Mbak. Halo, salam jumpa pemirsa. Berjumpa lagi bersama saya Wima Yasrustam dalam program Bukan Basa-Basi. Kali ini tokoh yang akan kami ketengahkan ke layar kaca Anda adalah seorang jurnalis senior, Weni Ramdiastuti. Tidak banyak jurnalis perempuan yang punya kiprah di Sumatera Selatan. Weni Ramdiastuti adalah salah satu dari yang sedikit itu. Sudah 31 tahun hidupnya didharma baktikan untuk masyarakat Sumatera Selatan melalui jurnalistik. Menggawangi dua media massa terbesar di Sumatera Selatan sebagai kepala newsroom Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel tentu bukan perkara mudah. Apalagi di dunia yang sedang berubah menjadi digital saat ini. Dan saudara, inilah program Bukan Basa-Basi. Halo Wima. Mbak Weni, apa kabar? baik Mbak. Aduh Mbak Weni, sehat ya Mbak ya? Sehat, alhamdulillah. Maaf mengganggu, ini pagi-pagi udah Enggak. direpotkan. Iya emang Wima ngerepotin. Enggak deh. Mbak Weni, Santai, ya. ini kita datang ke sini nih pagi ya, tapi udah standby di sini. Kira-kira jam berapa ke kantornya? Kalau aku rata-rata jam 10, secara kita orang redaksi kan pulangnya rada malam. Meskipun aku tuh nggak semalam zaman dulu, kalau dulu rata-rata jam 1 pagi. Ya, begitu udah selesai semua baru pulang. Tapi sejak berapa tahun belakangan ini teman-teman udah bisa didelegasikan dan zaman udah semakin maju, jadi kita ngeceknya semua dari ini, the super apps, ya kan? Jadi aku tuh kalau mau memastikan headline-nya apa sesuai dengan hasil rapat budgeting, judulnya apa, foto masternya sebelah mana, subjudulnya seperti apa, halaman 1 aman atau enggak secara kita yang bertanggung jawab, baru aku bisa tidur. Kalau enggak bisa tidur. Ini apa nih kategori amannya itu seperti apa? Aman artinya gini, kita kan berdiri di atas semua kepentingan ya. Ya. Jadi apalagi Sumatera Selatan boleh dibilang bagaimanapun adalah kampung besar. Jadi harus dijaga semua pemangku kepentingan itu supaya mereka juga merasa aman dan nyaman bersama koran kami. Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel gitu. Baik, Mbak. Saat ini kita sedang ada Ya, di ini newsroom. Roma. Ini newsroom. Jadi ini newsroomnya Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Ini anak-anaknya, lihat deh, umurnya separuh umurku semua. Seumuran aku ya. Jadi aku di sini ibunya anak-anak seperti itu. Di sini kita ada Sriwijaya Post, Tribun Sumsel secara cetak, tetapi juga secara online. Jadi ini sripoku.com, teman-teman sripoku.com, dan di situ adalah teman-teman tribunsumsel.com. Yang visitor per day-nya itu rata-rata 500.000. Wow, 500.000. Masing-masing loh, masing-masing seperti itu. Jadi ini pagi ini agak happy nih ya, agak happy karena lagi bagus nih performa kami. Kalau lagi happy nanti biasanya ada gorengan. Oh begitu ya. Tidak sehat nggak Mbak kalau makan gorengan? Gak apa-apa, yang penting kebersamaan. Ya, ya guys gitu kan ya. Ya. Ini kan sekarang kan memang media itu kan sudah berubah ya. Sekarang itu sudah ke arah online. Nah, apakah memang konten-konten yang di online itu juga tetap dikoreksi atau seperti apa Mbak Wen? Oh tentu dong. Jadi gini, ada uploader, ada editor. Sesama editor pun kalau dia bikin berita tidak bisa menaikkannya sendiri. Harus yang menaikkannya editor yang lain. Jadi semua tentu ada prosedur. Ini yang membedakan tentu dengan sosmed seperti itu. Apalagi sosmed pribadi kan ya, di mana kita semua bisa menjadi mulai dari wartawan sampai jadi pemretnya. Kalau di sini enggak, semuanya terorganisir ya. Jadi Karena tetap berita yang keluar itu memang tetap sebelumnya melewati proses editing dulu seperti itu. Iya. Aman dan tidak aman. Betul. Cepat tapi harus akurat. Nah, ini dia. Kalau enggak kita dikomplain sama
sama visitor, sama netizen karena yang juga maha kan benar. Sekarang itu kan memang hoax itu sangat mudah menyebar ya Mbak ya. Betul. Salah satunya juga media sosial itu jadi salah satu tameng, katakan informasi itu yang didapat dari media sosial. Iya, Padahal betul. ada juga informasi yang benar, tapi Betul. ada juga banyak juga yang salahnya. Betul. Dan hoax ini hati-hati dalam arti suatu hal atau suatu konten yang kalau dinaikkan terus-menerus niscaya akan dipercaya menjadi kebenaran. Jadi apalagi kalau platform media massa konvensional seperti kami itu verifikasi adalah segalanya. Oke. itu. Kita duduk aja deh Mbak di sini. Iya, oke. Ini nggak ada orangnya kan ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nanti datangnya jam 2. Oh, datangnya jam 2. Teman-teman datang jam 2. Rata-rata Oh, memang ada redaktur. shift-shiftan seperti itu ya Mbak? Bukan ya? shift-shiftan, jadi kita memberlakukan teman-teman redaktur itu mulai kerjanya jam 2 siang. Semula periode masa lalu adalah sekitar jam 5 baru datang, rapat budgeting, tapi kemudian kan pulangnya makin malam. Zaman udah berubah, ya kan semuanya bisa dikendalikan lewat sini, teman-teman di lapangan dan segala macam. Jadi saya pikir kenapa nggak memajukan jam masuk kantor, ya kan, dan bisa pulang lebih cepat sehingga bisa berkumpul bersama keluarga. Karena kami boleh dibilang punya pengalaman yang kurang enak, ada hal yang tidak mengenakan dulu ketika wartawan kami meninggal, pulang kerja sekitar jam 12, jam 1 pagi, jadi saya kapoknya luar biasa. Setelah itu belajar dari banyak pengalaman tersebut, maka saya pikir adalah teman-teman semua harus dipastikan bisa sampai rumah dengan selamat, makanya ada jam-jam yang aman untuk pulang ke rumah. Sebenarnya kalau kepala newsroomnya sendiri pulangnya jam berapa? Kalau saya terus terang sekarang paling rata-rata jam 8, jam 9 malam karena saya sudah beraktivitas dari pagi. Dari pagi dalam arti kita menemui pemangku stakeholder di luar terkait dengan bisnis, lobby dan segala macam. Kemudian juga ketemu beberapa narasumber seperti itu. Karena kan kalau dulu jadi pemimpin redaksi itu boleh dibilang nggak cawe-cawe soal bisnis. Atau kita tidak dibebani KPI-nya soal bisnis. Tapi sekarang nggak bisa. Jadi KPI-nya pemimpin redaksi dengan pemimpin perusahaan sama. Akhirnya di ujungnya targetnya sama, omset untuk itu harus kita cari bersama-sama seperti itu. Mbak Wen, berangkat jam 10, kemudian juga pulangnya jam 8 atau jam 9 malam. Keluarga di rumah menunggu, suami juga tentunya menunggu. Capek nggak sih Mbak? Udah jadi rutinitas yang puluhan tahun, dinikmatin aja. Dan lagi kan sekarang tinggal berdua tuh di rumah. Satu anak lagi di Jakarta, satu lagi di Bandung gitu kan ya. Jadi ya kita nikmatin aja. Malah lambat-lambatan pulang dengan suami. Kalau dia belum pulang, aku juga kesempetan pulang juga. Karena suami repot, saya juga repot kan gitu. Jadi ya udah dinikmatin aja. Jadi memang kalau tidak ada masalah ya Mbak ya, sebagai seorang wanita begitu, gendernya walaupun katanya ada persamaan gender, tapi pada kenyataannya juga masih kadang-kadang ini gender wanita ini dipandang sebelah mata, tapi pada kenyataannya semuanya bisa terhandle dengan baik kan ya Mbak ya? Alhamdulillah punya hati yang bersuami punya suami yang berhati besar, sebalik punya suami yang berhati besar yang membiarkan istrinya pecicilan di luar rumah. Aduh nih kalau Bapak menonton tayangan ini pasti plus nih ini. Gitu ya. Iya. Padahal kalau masih kemalaman balik lah Bu. Iya. Mbak Beni kan pertama sekali ke Palembang nih hijrah nih pada tahun 88 ya. 85 baru lahir. Iya, waktu itu baru lahir kebetulan ya. Betapa saya sudah senior. Sudah senior Baik. ya. Senior ya Mbak ya? Senior. Jangan bilang tua. Bukan saya yang bilang ya. 88 ke 2019 itu artinya sudah masa 31 tahun jadi jurnalis kan lah, katakanlah seperti itu, jadi jurnalis. Perjalanan sepanjang itu apa yang tidak mungkin bisa dilupakan kenangan yang sudah pernah didapatkan? Yang pasti gini, kalau jadi wartawan tuh hati kita kaya, pergaulan kita kaya, itu nggak bisa dibeli melalui, nggak bisa dibeli pakai uang sekalipun. Dan kemudian kita dipercaya orang. Kalau pengalaman, saya sudah ketemu banyak, nggak usah dibilang banyak deh, beberapa tokoh dunia. Dan yang bisa saya pelajari dari sana, semakin tinggi orang memang betul katanya, semakin dia merunduk. Ya, jadi misalkan saya ketemu dengan siapa ya terakhir
Profesor Renald Kasali yang hari ini launching buku. Saya diundang tapi nggak bisa datang karena memenuhi undangan Wima. Oh syukur, terima kasih. Beneran ya, betapa seorang Profesor Renald Kasali yang tersohor itu dengan pemikiran-pemikirannya itu kalau saya diundang dinner nih ya, dan kemudian wawancara dengan beliau itu saya diladeni ya, dan diperlakukan as a human being seperti itu. Padahal kalau melihat kebesaran namanya kan itu barangkali tidak. Jadi banyak pelajaran yang bisa dipetik dan saya kemudian belajar. Oh jadi manusia ini kira-kira seperti ini karena saya banyak referensi. Jadi dan saya juga jadi tahu kalau kenalan atau berkawan dengan seseorang ini orang tulus atau fake atau berdasarkan kepentingan, itu indera keenam yang akhirnya dimiliki oleh seorang wartawan. Seperti itu. Ya, kalau melihat sekarang jurnalis sekarang seperti apa? Jurnalis masa sekarang itu memang sesuai zamannya. Kalau saya jadi wartawan zaman sekarang barangkali saya nggak sanggup karena dia tuntutannya memang harus betul pandai menggunakan kecanggihan teknologi ini dan dia juga dituntut cepat tetapi juga akurat. Nah, tetapi saya pun berusaha menyesuaikan diri dengan peradaban ini sehingga kalau kemana-mana ini saya nge-vlog terus. Nge-vlog itu supaya juga melatih komunikasi saya dengan orang seperti itu dan kemudian saya menyetorkannya kepada teman-teman di kantor, ke videonya, ke YouTube-nya Sri Poku dan juga ke Tribun Sumsel seperti itu. Dan ini juga supaya kita mengaktualisasi diri dan juga bilang bahwa zaman memang sudah berubah sedemikian rupa. Jadi kalau kita masih stay pada yang dulu, udah ditinggalin. Mbak Weni juga masih nggak ikut buat berita, buat naskah, buat artikel seperti itu? Buat kan kita menulis tajuk rencana, kemudian juga mengirimkan berita mana yang saya sempat ketika saya turun ke lapangan, itu kan saya juga entah nge-vlog atau bikin berita, saya tetap melakukan hal-hal jurnalistik. Kapan terakhir Mbak buat berita? Buat berita waktu nge-vlog dengan Pak Gubernur. dengan Pak Gubernur di Gria, hari apa tuh namanya? Hari Proklamasi ya. Jadi kan dirayakan sebelumnya tuh dengan lomba-lomba rakyat ya. Lomba-lomba perlombaan rakyat seperti itu. Itu selain nge-vlog juga buat naskah berita? Iya, buat naskah berita. Oke, jadi memang terus diasah begitu terus ya? Terus diasah, Pak, ya? harus. Dan terus membaca. Apa kalau misalnya sudah senior sekali ini membuat naskah? Gini, orang nulis berita itu seperti halnya orang naik sepeda. Jadi sekali udah pernah bisa naik sepeda akan bisa terus. Dan itu harus terus dilatih. Kalau di tentara tuh namanya harpuan, pemeliharaan kemampuan. Gitu. Tapi menarik juga sebenarnya masyarakat ini juga pemirsa itu diberikan kesempatannya luas untuk membuat beritanya sendiri juga ya Mbak ya. Kemudian juga citizen reporting. Betul, dan juga ada keluhan-keluhan yang bisa disampaikan ya Mbak ya. Mbak Weni, ketika Mbak Weni masuk nih baru datang, kemudian juga ini kan sekitar jam-jam 10-an ya Mbak. Masuk kemudian juga langsung masuk ke sini karena memang ruangannya ada di sini. Itu ruanganku. Setelah melihat nih anak-anak online sedang berjibaku kan lah dengan berita online-nya. Kemudian apa lagi yang akan Mbak Weni kerjakan? Biasanya kemudian ada beberapa meeting baik dengan teman bisnis. Jadi kan kita di sini ada Mbak Ririn, ada Mas Tov, ya kami tergabung dalam trio namanya Sumsel Maju Bersama. Kalau dulu ada Mas Hani udah pindah Lampung ya kan, trio kuek-kuek. Sekarang ada Mas Tov, Mbak Ririn ada tentunya. Jadi kita Sumsel Maju Bersama. Jadi ada meeting baik internal, baik dengan teman bisnis, dengan teman redaksi maupun juga dengan meeting dengan luar. Di luar. Hari ini pagi tadi Mas Tov diterima oleh Wali Kota Lubuk Linggau. Wali Kota Linggau atau Lubuk Linggau sih yang benar? Lubuk Linggau. Oh, Wali Kota Lubuk Linggau, Pak Nanan. Saya nggak bisa, Mbak Rin nggak bisa, jadi Mas Tov yang berangkat. Jadi kami saling isi untuk bisa ketemu pemangku kepentingan di luar sana. Oke. Mbak Rin kalau gitu kita muter-muter lagi karena saya ingin tahu sebenarnya seperti apa kesibukan seorang kepala newsroom kalau sedang di kantor. Iya. Apalagi nih yang kerjaannya? Oke, kita coba lihat. Silakan, ini ruanganku. Oke, wah. Akhirnya sampai juga ke ruangan kepala newsroom. Mbak Weni, kalau misalnya melihat sudah 31 tahun ini ya, berkiprah katakanlah sebagai jurnalis juga. Iya. Pernah mendapat ancaman teror? Pernah. Oh ya? Seperti apa ancamannya? Datang langsung ke sini. Orangnya tinggi besar,
pakai cincin 10 iko. Itu Semua buat apa? penuh. Dia udah mau kekerasan ke saya. Tapi kemudian dia pertama kecelek karena pemretnya ternyata perempuan. Dan kedua setelah dinego-nego inilah pentingnya bisa bernegosiasi, ya kan. Agak-agak saywar dikit, akhirnya alhamdulillah bisa teratasi dan sekarang jadi dulur. Kadang dia nelpon seperti itu karena dia menganggap dirinya kakak. Kira-kira kasus atau pemicunya itu apa, Mbak? Berita Udah pasti. Berita udah apa pasti. yang menggelitiknya? Ada waktu itu seorang tokoh lah di sini ya, tokoh pebisnis atau taipan di Palembang yang kemudian dia disangkakan terlibat dalam sebuah korupsi. Sidangnya memang di Jakarta dan kita berusaha mencari konfirmasi dari orang tersebut, tetapi sulit betul dan akhirnya bisa terkonfirmasi melalui orang yang tadi sempat mengancam saya. Oke. Gitu. Jadi memang kalau kerja di dunia katakanlah media cetak, media elektronik ini ngeri-ngeri sedap lah ya kalau Ngeri-ngeri sedap. meminjam istilah almarhum Sultan Batugana. Tapi juga nggak boleh takut. Iya, karena Nggak kalau boleh takut ya gimana ya, Mbak ya? Tinggal kuat-kuatan mental aja. Saya juga pernah didatengin, ya boleh dibilang pengacara kayak gitu ya. Dari sebuah tempat, dia datang bersama 5 orang. Dia sudah datang ke kantor kami, memperkarakan berita kami juga tidak salah, padahal sudah terkonfirmasi. Dia nggak terima, dia ngomongnya keras, saya akhirnya juga keras. Seperti itu. Jadi akhirnya damai, dia minta maaf ke saya. Karena berita juga? Enggak, karena memang dia salah, karena kami tidak salah. Kami sudah mengonfirmasi, kami beri hak jawab, dia tidak mau, ya kan? Tapi dia kemudian marah, nadanya tinggi, saya ganti marah. Oke, tentunya karena berita headline juga seperti itu ya, Mbak? Enggak headline, itu cuma 2 kolom di halaman dalam lagi. Tapi tertusuk hatinya? Ya kita sesuai aturan main aja, Kalau memang kami benar, kami mempertahankan. Karena kami juga sangat luwes, boleh dibilang seperti itu, menanggapi komplain-komplain dari luar. Mbak Weni kan sekarang sudah menjadi kepala newsroom seperti itu, dan ini juga salah satu top karir lah, katakanlah. Insya Allah. Apakah ada impian-impian lain yang mungkin belum sempat ada. Aku pengen nulis buku. Oh iya. Pengen nulis buku. Tentang jurnalis? Enggak. Jadi tentang apa ya? Tentang kehidupan aja. Saya udah ketemu banyak orang, banyak pelajaran yang bisa saya petik, ingin saya tuliskan. Mungkin semacam buku self help kayak gitu, bukan kalau memotivasi kayaknya aduh udah enggak deh, aku bukannya motivator, tapi paling tidak itu dikemas dengan cara kekinian. Kan sekarang banyak nih ya penulis-penulis yang tulisannya bagus-bagus dan mereka latar belakangnya bukan jurnalistik tapi malah mengalahkan orang yang berkecimpung di bidang pers, boleh dibilang seperti itu. Jadi saya juga nuliskannya yang populer-populer aja. Sudah ada langkah ke sana, Mbak Wen? Sudah mulai seperti itu. Targetnya kapan diterbitkan? Mudah-mudahan tahun ini ya. Oh iya. Saya diundang ya. Iya. Mudah-mudahan tahun ini. Dan juga saya ingin sekarang saya juga udah merintis jadi YouTuber. YouTuber, konten kreator ya, konten kreator. Saya ingin berkolaborasi dengan anak saya, gitu kan ya, dengan Bima mungkin. Dengan seperti senang itu, hati, ya, supaya kita memang betul-betul masuk pada zamannya. Kemudian Mbak Weni, next step apa? Next step insya Allah menikahkan anak. Segera? Gini, ya kalau udah jodohnya udah datang. Dalam arti gini, hidup tuh kata wong Palembang tuh bener nih ternyata. Dulu saya tahun 88 datang ke Palembang ya, datang ke Palembang. Kalau ditanya, saya tanya lagi ngapain? Beguyur be, saya tuh nggak ngerti beguyur tuh apa. Tapi setelah sekian lama di Palembang ternyata beguyur tuh berproses dan inilah proses kehidupan yang kita jalani. Gitu. Jadi memang ya jadi manusia tuh ya berproses. Sebuah hal yang sederhana, mudah diucapkan, tapi ternyata dijalaninya perlu kesabaran. Waduh, sedap, Mbak. Next step menikahkan anak karena memang 2 ya, Mbak. Satu orang putra, satu orang putri. Kemudian yang putri udah bekerja juga, udah jadi ASN juga ya, Mbak ya. Yang kedua nih segera skripsi. Nah, setelah itu rencana pensiun ini Mbak umur berapa? Kalau di sini saya 60 tahun, jadi kira-kira masih 48 bulan lagi. Masih 4 tahun, insya Allah 4 tahun itu sebentar loh ya. Dan saya nggak mau berhenti dalam arti nggak mau jadi
perempuan atau ibu-ibu as usual itu sesuatu hal yang saya memang tidak suka. Bukan tidak suka, tapi selama masih bisa untuk beraktivitas, kenapa enggak? Yang penting sehat dan diridhoi Tuhan ya. Karena segala sesuatu kalau nggak diridhoi Tuhan, nggak diserahin sama Tuhan juga nggak bisa deh. Setelah katakanlah purna bakti ya Mbak ya, setelah purna bakti nanti apakah memang akan mengubur semua kemampuan di bidang jurnalis? Nah itu tadi, apa yang dilakukan nantinya ke depan? Oh ya, Aku jadi YouTuber, setelah nulis YouTuber? buku, dan tentu menginspirasi beberapa orang yang memang masih mau diinspirasi dengan hal-hal yang aku punya. Hal-hal itu dalam arti pemikiran, ya kan? Kemudian kehadiran kita menyenangkan orang, kan gitu. Ya, siapa tahu juga bisa memotivasi, paling tidak kita berarti untuk banyak orang. Berarti untuk banyak orang. Alpha female tetap lah ya. Insya Allah, alpha female. You are the alpha female. Alpha female, the member of alpha female. Yes, alpha female adalah perempuan yang tahu apa yang dia mau. Oke. Insya Allah. Maunya apa ya? Banyak banget nih sebenarnya. Banyak banget. Ingat kalau udah seumur saya, jadi bisa ngukur. Oh kalau kira-kira gini jangan ya. Nanti nggak tahu kaki keplipak. Jadi sadar diri aja. Kalau dari katakanlah dari jam 10 sampai jam 8 pagi, jam 9 malam begitu ya, dari jam 10 pagi sampai jam 8 atau jam 9 malam, waktu sama keluarga kan sudah jauh berkurang kan seperti itu. Kemudian juga waktu untuk diri sendiri pun seperti olahraga itu berkurang. Mencuri waktunya di mana jadi? Jangan dikira saya santai kok. Santai dalam arti saya nikmatin aja detik demi detik. Jadi kalau capek berhenti dulu, kalau lapar makan dulu, kecuali lagi puasa gitu aja. Jadi segala sesuatunya nggak di tergesa-gesa yang gimana, enggak, santai aja. Pernah nggak capek, lelah, letih, capek dong. Pengen berhenti sejenak begitu dalam semua rutinitas? Pernah, tapi kemudian gini, nggak betah juga, terus mau ngapain? Kok hidupku kayak hampa? Oke. Iya kan? I feel empty. Jadi ya udah dinikmatin aja, bersyukur. Oh bersyukur, ternyata saya masih bisa ngerakin tangan. Itu suatu hal yang kelihatannya sepele, tapi luar biasa deh, ya kan? Masih bisa lapar, masih bisa sembahyang, kayak gitu kan? Itu kan semuanya kalau nggak dinikmatin nggak bisa. Nah kalau misalnya untuk ibu-ibu yang katakanlah tidak bekerja tapi butuh panggung juga, kemana mengarahkannya Pak Weni? Saya kira panggung itu kan bukan berarti di kantor, ya kan? Tapi misalkan kegiatan-kegiatan dia berguna untuk masyarakat itu juga panggung. Nanti ada ibu-ibu misalkan yang bilang, tapi saya nggak suka. Ya udah, carilah apa yang kamu sukai. Yang pasti dia harus punya kegiatan untuk dirinya sendiri. Me time katakanlah seperti itu ya. Me time kan paling cuma sejam 2 jam. Tapi kalau dia beraktivitas dalam sebuah komunitas, itu saya kira akan lebih bermanfaat. Closing statement dari seorang Weni Ramdiastuti, silakan. Closing statement tentang kehidupan, tentang apa ya yang katakanlah ada di balik seorang Weni Ramdiastuti yang tentunya bisa memotivasi pemirsa di luar sana untuk bisa mungkin ke arah yang lebih baik. Jadi perempuan itu harus berguna bagi dirinya sendiri, tetapi juga harus punya panggung pada kehidupan yang lain supaya dia happy. Kalau dia happy, maka dia akan bisa mendatangkan inspirasi bagi orang lain. So, carilah panggung itu. Tentu panggung yang positif. Oke, baik. Terima kasih sekali Mbak Weni sudah saya sita waktunya hampir setengah hari lebih ini untuk berbincang santai bersama saya tentunya dan juga teman-teman semua di program acara kami, program Bukan Basa-Basi. Bukan basa-basi. Iya, bukan basa-basi. Tadi juga Mbak Weni juga sudah sempat menceritakan yang selama ini tidak terceritakan di media. Gitu ya? Iya. Wah, ini hidden ya. Kok hidden apa? Di balik story. Untold story. Gaya banget Untold story. Seorang Weni Ramdiastuti. Terima kasih gaya banget ya. Silakan melanjutkan aktivitas yang banyak sekali. Terima kasih sudah hadir bersama kami juga kali ini, dan juga pemirsa tidak terasa 30 menit sudah kebersamaan kami dalam program Bukan Basa-Basi. Kali ini kami sudah menghadirkan seorang tokoh jurnalis senior dari Sumatera Selatan. Sampai berjumpa di program Bukan Basa-Basi minggu depan. Tentunya setiap hari Kamis kami akan hadir menjumpai Anda. Saya Wimaya Serustam. Sampai jumpa. Bye.